إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والكفء والنظير أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحابه ومن صار لنهجه إلى يوم الدين وبعد. طيب أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. أولا رتبوا الجلوس جيدا. ادخلوا أخي في الوراء في الوراء تقربوا Baik, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada muhadarah kali ini kita akan bahas fikih yang berkaitan tentang puasa. Tentunya belajar ilmu tentang fikih puasa ini adalah sesuatu yang harus terus ada. Karena orang yang beribadah di atas ilmu itu pahala dan keutamaannya itu berbeda dengan orang yang beribadah dengan tidak di atas ilmu. Orang ketika dia faham fikih salat dari salam sampai akhir, dia tahu bagaimana dalilnya, bahkan dia tahu sampai sedetail mungkin tentang pembahasan fikih salat, maka itu akan berbeda dengan orang yang dia salat hanya ikut-ikutan saja. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau membuat bab dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum kita beramal. Bahkan kata para ulama ketika menjelaskan tentang bab yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, mereka mengomentari bukan hanya sebelum beramal, sebelum, sedang, dan setelah beramal kita butuh ilmu. Bukan hanya sebelum, kita butuh ilmu. Dan semua aspek kehidupan kita itu tidak akan lepas dari ilmu. Semua sisi-sisi kehidupan kita itu tidak akan pernah lepas dengan ilmu. Oleh karenanya kita sebagai seorang talibul ilmi, ada selalu nasihat kepada teman-teman di SMA itu, semua apa yang kita lakukan jangan sampai kita keluar dari ilmu. Orang ya akhi, ketika kita memahami ilmu suatu kasus, qabla an na'mal fihi ajr, sebelum kita mempelajari saja itu sudah berpahala. Antum mempelajari fikih salat, sebelum antum salat, antum sudah mendapatkan pahala yang besar sebelum antum beramal. Ketika antum beramal berbaringnya dengan ilmu, maka pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang beramal tanpa apa? Tanpa ilmu. Antum perhatikan, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu diperumpamakan apa? Al-abid wal alim. Perumpamaannya seperti apa? Qamar wasairil kawakib. Aina al-qamar? Al-alim. Al-kawakib, ma ma'na al-kawakib? Kaukab. Bintang. Type soal. Kenapa dikata terus
hadhihi fihi sir dzakarahu ulama. Kenapa dikatakan orang yang berilmu itu dia ibarat bulan dan bintang gemintang ini diibaratkan apa? Diibaratkan orang abid. Siapa yang tahu? Mesir. Al-abid ketika dia memiliki cahaya yang dimiliki oleh bulan itu terambil dari mana? Matahari. Matahari ini ibarat wahyu. Kemudian ketika didapatkan cahaya oleh bulan ini, dia dapat menerangi orang yang dapat menerangi bulan, dapat menerangi bumi, dapat menerangi bintang-bintang yang jauh di sana. Padahal jarak mereka dari satu planet ke planet yang lain cukup jauh, tapi dapat diterangi. Oleh karena menuntut ilmu ayyuhal ikhwah, belajar fikih, ibadah, belajar menuntut ilmu apapun itu, sebaik-baik amal setelah kewajiban. Afdalul faraid talabul ilm. Afdalul ibadah ba'da talabil ilmi afdalul ibadah ba'da al-faraid talabul ilm. Sebaik-baik ibadah, seagung-agung ibadah, setinggi-tinggi ibadah di dalam bagi seorang muslim itu adalah menuntut ilmu. Kenapa orang ketika menuntut ilmu akan bermanfaat untuk dirinya dan orang lain? Minimal, anak ketika menuntut ilmu akan bermanfaat untuk anak dan orang tua anak. Paham ya? Karena Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu minimal itu. Itu minimal. Bahkan bisa lebih dari itu. Tetangganya, sahabatnya, saudaranya, bahkan bisa bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. Tapi kenapa dia lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah yang lain? Kenapa? Ibadah sunnah itu untuk antum. Ibadah qasirah namanya. Ibadah yang hanya terhenti kepada pahala keutamaannya kepada pemiliknya saja. Tapi menuntut ilmu itu ibadah muta'addiyah. Ibadah yang pengaruhnya mengena kepada orang lain. Makanya dia lebih besar. Makanya antum akan dapati nanti perkataan para ulama. Menulis satu hadis itu lebih afdal dari qiyamul lail sepanjang malam. Mempelajari satu hadis itu lebih afdal daripada ibadah sunnah di malam itu. Karena satu hadis yang akan dia bahas ini, dia cari sahih atau tidak sahih ini akan bermanfaat kepada jutaan umat. Sedangkan qiyamul lail di antum di malam hari itu hanya untuk bermanfaat untuk diri antum sendiri. Paham ya? Ayo lekho. Jadi pembahasan ilmu. Ketika kita beramal dengan ilmu itu antum harus tastashir. Antum harus rasakan maksudnya orang alim, orang yang beribadah dengan ilmu itu akan berbeda dengan orang yang beribadah dengan biasa-biasa saja. Makanya ana anjurkan ke antum, ana selalu tekankan, antum harus faham apa yang antum amalkan itu apa isinya. Per item kalau bisa. Saya lakukan A, ini dalilnya. Saya lakukan B, ini dalilnya. Saya tidak lakukan C, saya ambil yang ini dalilnya. Hadha huwa al-alim. Hadha huwa talibul ilmi ayyuhal ikhwah. Nah. Jadi bukan talibul ilmu huwa la faqat huwa yajlis. Nah, fihi fadl ya. Lakin qayyid. Seorang talibul ilmu itu dia punya tingkatan yang berbeda-beda. Ada tingkatan yang sangat tinggi, ada tingkatan yang biasa-biasa saja. Semua penuntut ilmu, hatta orang awam dia adalah penuntut ilmu, tapi levelnya berbeda. Paham ya? Makanya kita belajar ini fikih tentang puasa. Tentunya anak akan bahas di beberapa mahadharah ini mungkin tidak banyak, tapi
min bab tadhkir lana wal muraja'ah, kita bahas pembahasan seperti itu. Baik. Puasa itu kalau kita mau ringkas, puasa itu terhenti pada definisi puasa. Puasa itu tentu saja anak nggak akan berbicara keutamaan puasa, jenis puasa ini akan melebar. Anak akan bahas tentang definisi, karena kita di bulan Ramadan kita fokus kepada definisi dari bulan Ramadan. Jadi kalau definisi Ramadan yang gampangan sering kita berikan kepada antum adalah al-imsak. Lugatan adalah berhenti, menahan diri, imsak. Secara bahasa artinya adalah al-imsak anil muftirat, itu menahan diri dari hal yang membatalkan. Muftirat min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syams, sampai tergenamnya matahari, ta'abbudan lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana ulangi sekali lagi, yaitu al-imsak anil muftirat, menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari, ta'abbudan lillahi subhanahu wa ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Puasa tidak akan keluar dari definisi ini. Puasa, fikih puasa ringkasnya tidak akan keluar dari definisi ini. Baik. Baik. Yang pertama, kita masuk di definisi al-imsak adalah menahan diri. Taib. Seseorang dikatakan berpuasa adalah ketika dia menahan diri. Menahan diri di sini adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Dikatakan perinci pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama dan pembatal puasa yang diperselisihkan oleh para ulama. Taib. Menahan diri. Menahan diri di sini, kapan seseorang dikatakan menahan diri? Yaitu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Baik. Masuk Ramadan itu artinya kita mulainya dari fajar. Artinya kita sudah masuk di bulan Ramadan. Baik, bulan Ramadan itu masuk diketahui dengan tandanya apa? Dengan bergantinya bulan. Oke? Baik. Atau orang bilang dengan nampaknya hilal. Makanya kita kemarin tanggal 1 nunggu dulu hasil Kementerian Agama, pemerintah, apa keputusan mereka tentang tanggal 1, apakah sudah tanggal 29 kemarin atau tanggal 28 kemarin, apakah sudah kelihatan hilal atau tidak kelihatan hilal. Makanya qawaid fiqhiyah di dalam pembahasan puasa adalah dukhul Ramadan yathbut bi amrayn. Bahwasanya masuknya bulan Ramadan itu hanya dengan dua cara. Yang pertama, ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Dengan terlihatnya hilal. Perhatikan, ru'yah laisa wujud. Karena di situ Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam menggantungkan masuknya bulan Ramadan dengan ar-ru'yah. Hilal terkadang terlihat, terkadang ada. Perhatikan, kenapa Anda tidak terjemahkan dengan ada? Hilal itu dia akan ada ya, tapi terkadang tidak terlihat. Paham ya? Makanya dibahasakan oleh para ru'yah, harus terlihat. Dan terlihat yang dimaksud oleh para ulama adalah terlihat dengan mata yang normal. Karena terkadang
Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi. Puasalah kalian ketika melihat hilal. Dan para sahabat ketika diperintahkan melihat ketika itu normalnya adalah melihat dengan mata telanjang. Mata normal. Karena terkadang hilal itu ada tapi dia ditutupi oleh awan tebal atau dengan mendung. Mendung ini bisa ditembus dengan alat penglihatannya. Secara syariat yang dianggap adalah apa? Ru'yatul hilal dengan mata yang standar. Paham ya? Nah, misalkan ada alat, walaupun ketutupan hujan, ketutupan mendung, dia dapat menembus dan kelihatan. Standar kita bukan itu. Standar kita adalah melihat dengan mata. Nah, kenapa syariat itu dia terikat dengan orang banyak? Karena melihat dengan alat itu yang bisa siapa? Orang terbatas. Sedangkan Rasul SAW mengatakan, Sumu itu berpuasalah kalian semua kaum muslimin. Siapapun di antara kalian melihat hilal, artinya kemampuan ini harus dimiliki oleh semua orang. Dimampui oleh semua orang. Nah, cuma kita kadang-kadang yang nggak ngerti karena hidup di zaman yang hilal saja mungkin antum nggak tahu apa hilal. Hilal itu terjemahannya bulan sabit. Paham ya? Nah, jadi dukhul ru'yatul hilal ketika terlihat hilal dengan sabda Nabi sumu, lihatlah. Fa in ghumma alaikum, kata Nabi, apabila kalian terhalangi, hilalnya ada tapi terhalangi oleh mendung, hujan, kabut tebal, fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30. Maka genapkanlah bulan menjadi 30 hari. Paham? Jadi ketika hari ini ru'yatul hilal, ternyata hujan lebat, ternyata ada kabut, ternyata ada ini dan itu, kata Nabi, untuk mempermudah, genapkanlah bulan tersebut menjadi 30 hari. Kalau sudah genap 30 hari, otomatis besok sudah pasti, lusanya sudah pasti tanggal 1. Karena bulan, kata Nabi, tidak akan keluar, tidak lebih dari 30 hari, tidak kurang dari 29 hari. Di dalam Islam, itu bulan tidak kurang dari 29. Tidak ada di dalam Islam itu tanggal 28. Dan tidak ada di dalam bulan Islam itu tanggal 31. Nah, type hilal. Hilal itu apa tadi terjemahannya? Hah? Bulan sabit. Type. Bulan di mana bulan? Di mana Hashim bulan? Al-an. Nanti kalau bulan yang antum lihat ya, dia tidak kelihatan siang hari karena cahayanya terkalahkan oleh cahaya matahari. Jadi di tanggal 29, jadi ini bulan, ini matahari. Perhatikan. Kalau bulannya masuk duluan ke ufuk, maka sudah pasti tidak akan terlihat hilal itu. Itu ya. Bulan masuk dulu, matahari masuk duluan. Paham ya? Sudah pasti tidak terlihat. Nah, jadi nanti ada hitung-hitungan mereka ketika bulan itu dia berada di ketinggian 3 derajat. 3 derajat. Jadi ufuk ini namanya 0 derajat. Ufuk ini bukan 0 derajat Celcius ya. 0 derajat ilmu falak namanya. Jadi titik 0 derajat itu ufuk. Ketika bulan ini ketinggiannya
di atas 3 derajat, di atas ufuk, maka kemungkinan besar 99% itu akan kelihatan hilal. Apalagi ke dia 4 derajat, 5 derajat. Makanya antum kalau lihat kabar di sore hari, nanti sudah setengah jam atau 1 jam, setengah jam sebelum itu sudah dikatakan hilal di atas 5 derajat, hilal di atas 4 derajat. Itu sudah pasti mereka sudah akan bilang apa? Sudah akan mereka bilang ini sudah pasti kita akan puasa. Karena lihat, yang jadi muskilah itu kalau dia 2 derajat setengah, 2,5 derajat, atau yang penting di bawah 3 derajat. Nah itu menjadi muskilah apa? Apakah dia terlihat hilal atau tidak terlihat hilal? Paham ya? Rata-rata tidak terlihat hilal. Nah, tapi itu jadi antum jangan bayangin apa namanya? Baik. Lanjut. Baik. Ketika sudah masuk bulan Ramadan, ufuk, tahu ufuk ya? Tahu. Anda sering ulang-ulang ufuk itu ya tempat ufuk kan ada 2, ufuk timur, ufuk barat. Tidak ada ufuk selatan, tidak ada ufuk utara. Di tempat terbit dan terbenamnya apa? Matahari. Nah, itu ufuk timur, ini namanya ufuk barat. Jadi sana tempat munculnya, di sana tempat tenggelamnya. Jadi hanya bisa terlihat di 2 arah itu. Ya, yang SMP ini. Taib. Menahan diri, taib. Menahan diri dari terbitnya fajar. Fajar di sini dimaksud adalah fajar sodik. Fajar sodik yang merupakan awal waktu masuk waktu subuh. Awal masuknya waktu subuh. Anda sudah pernah terangkan, tidak perlu Anda ulangi lagi. Tanda-tanda bagaimana membedakan antara fajar kadzib sama fajar as-sadiq. Fajar kadzib dengan fajar sadiq. Yang dimaksud di fajar sini adalah fajar sadiq. Antum perhatikan. Kenapa di dalam kitab fikih tidak pernah disebutkan dengan istilah mulai dari azan subuh sampai kepada azan maghrib? Karena standar ini itu bisa, kalau muadzinnya amanah, tepat waktu, dia akan azan tepat waktu. Paham ya? Makanya di kitab fikih dikasih suatu ikatan yang semua orang itu bisa berikat dengan standar tersebut. Negara manapun dia bisa terikat dengan standar tersebut. Kenapa dikatakan fajar shadiq? Bukan dikatakan waktu subuh. Nanti kalau waktu subuh Indonesia jam berapa? Paham ya? Nah, dikatakan fajar shadiq artinya nanti antara satu negara ke negara yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, itu akan berbeda. Muncul fajar shadiqnya. Paham ya? Nah, oleh karenanya ini satu faedah yang teman fahami. Ketika kita berada dalam posisi begini, kita di pinggir laut atau di tengah padang, ketika kita melihat langsung matahari ini belum tenggelam, ternyata Ali sudah azan misalkan. Ana sambil tunggu apa? Tunggu apa namanya? Apa itu biasanya? Sunset. Nunggu baca Quran di pinggir pantai. Dilihat secara mata telanjang dan kelihatan matahari itu masih di atas ufuk. Ali udah azan. Haram bagi orang tadi mengikuti azan tadi. Paham ya? Karena ini mataharinya belum misalkan dia lagi di tengah laut mancing, fajar shadiqnya belum ada, orang masih gelap, tidak ada fajar.
terus sudah azan subuh, misalkan, maka tidak boleh dia ikutin. Paham ya? Makanya kenapa dikasih standar? Ini standar yang mengikat semua. Kaum muslimin belahan dunia pun bisa terikat dengan ini. Selama belahan tersebut masih terbedakan siang malamnya, bisa diketahui fajar shadiknya, bisa diketahui tenggelam dan terbitnya matahari, dia harus memegang standar ini. Baik. Di dalam kasus ini, negara itu ada beberapa kemungkinan. Ada negara yang antara siang dan malamnya itu sama. Contoh kita yang berada, terutama yang berada di garis khatulistiwa ini. Maka biasanya mereka antara siang dan malamnya itu sama. Waktu siang dan malam itu cenderung sama. Pun kalau beda-beda sedikit. Ada yang antara waktu siang dan malamnya itu berbeda. Siangnya agak lebih lama atau malamnya lebih pendek. Atau kebalikan, malamnya lebih lama, siangnya lebih pendek. Paham ya? Dia tetap harus menggunakan standar ini. Selama masih kelihatan malam, siang, dia harus tetap menggunakan standar ini. Terbitnya fajar, terbenamnya matahari. Yang ketiga, jenis ketiga dari negara atau satu wilayah tersebut, sama sekali tidak kelihatan siang, tidak terbedakan antara siang dan malamnya. Jadi, paham ya? Tiga. Bisa terbedakan, artinya normal, antara siang dan malamnya normal. Tidak normal, antara siang dan malamnya itu lebih panjang, tapi masih terbedakan siang dan malamnya. Dua ini, jenis ini, dia tidak boleh, dia tetap mengikuti standar dari ini. Terbitnya fajar shadiq, tenggelamnya matahari. Misalkan di negara Afrika, bagian itu, Rusia, mereka ada waktu siangnya 22 jam. Atau 22 sampai 21 jam. Kita kan ada berapa jam sehari? 22 atau 21, berarti 21-nya siang, berarti malamnya 2 sampai 3 jam saja. Paham ya? Atau kebalikannya nanti. Maka orang seperti ini dia tetap wajib puasa dengan standar yang berjalan. Kapan terbit fajar shadiq, dia puasa. Kapan tenggelamnya matahari, dia berbuka. Paham ya? Karena itu yang kelihatan kepada dia. Bisa dipahami? Nah, bisa dipahami? Yang jadi masalah adalah para ulama adalah ketika orang yang siang dan malamnya ini tidak terbedakan. 6 bulan siang, 6 bulan malam. Antara kutub utara sama kutub selatan. Para ulama memberikan 2 solusi kepada mereka. Yang pertama, mengikuti jadwal puasa negara terdekat yang bisa Yang bisa terbedakan siang dan malam. Cari negara terdekat mereka, dilihat. Ikut jadwal puasa mereka yang normal. Kalau ada. Kalau nggak ada, ya mereka dikira-kira Dikira-kira waktunya. Ini kira-kira ya. Gimana cara kira-kiranya? Misal kalau kita negara yang nggak normal, kita ngikut Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, kan itu yang dekat dengan kita. Kita ambil, kita siang terus, malam terus, dalam 24 jam. Bagaimana? Kita ambil. Untuk perhatikan ya, dia boleh saja malam gelap terus, siang terus. Tapi kan jamnya nggak berubah. Jam itu ya tetap sehari 24 jam. Ngerti ya teman? Paham ya?
Ini digunakan oleh para ulama tentang hadis Dajjal. Hadis Dajjal dalam permasalahan sholat. Nah, jadi kalau lihat jadwal ya tinggal lihat jadwal. Lihat negara sebelah jadwalnya jam sekian, ya udah dia buka walaupun malam. Dia sahur walaupun malam. Dia buka puasa walaupun nanti jam sekian itu sudah masih malam. Terus seperti itu. Paham ya? Atau dikira-kira. Dikira-kira di sini ya dikira-kira. Jadi ketika dilihat kayak kita waktu sholat sekarang jam 12 ya sholat zuhur. Belum waktu puasa. Sudah misalkan sekarang sholat subuh. Ya sholat subuh berarti sekarang udah harus berhenti. Sekarang jam 5 sholat subuh. Ya udah sholat subuh. Walaupun malam. Berhenti puasa juga. Berhenti makan. Lanjut jam 12 masih malam. Berarti sholat zuhur. Lanjut puasa. Asar malam lagi. Tetap lanjut puasa. Maghrib tetap malam. Paham ya? Buka puasa. Begitu terus. Sampai selesai 30 hari. Begitu juga sholat. Sampai selesai nanti. Dan seterusnya. Paham gak? Hah? Dia malam terus. Tapi kan jamnya tetap ya. Jam ini mau dibawa ke Afrika. Ke gunung. Ke mana? Ke kutub utara, kutub saya. Dia mutar normal. Sehari 24 jam. Paham ya? Nah. Begitu juga faedah disebutkan oleh para ulama. Terbit fajar tenggelamnya matahari. Misalkan ketika kita naik pesawat. Ketika kita naik pesawat misalkan Anda naik pesawat sekarang jam 4:10. Secara hitung-hitungan Anda akan buka puasa kan 2 jam 15 menit lagi. Paham ya? 2 jam lagi kan buka puasa kita. Tapi karena Anda naik pesawatnya dia ke arah barat. Ngikut matahari. Matahari diikutin. Otomatis tambah waktunya tambah pendek apa tambah jauh? Tambah jauh. Loh. Tadi sudah mulai remang-remang. Sekarang terang. Paham ya? Dia nggak boleh batal. Nggak boleh dia batalkan. Karena patokan dia ada dengan tenggelamnya matahari. Sedangkan di dia, pandangan dia, sudah tenggelam juga matahari ini. Belum tenggelam. Maka nggak boleh dia batalkan. Begitu juga kebalikan. Misalkan, anak berangkat naik pesawat jam 8 pagi. Atau jam 9 pagi. Terus terbang dia. Pesawat ini ke arah barat. Atau ke arah timur. Kemudian matahari itu apa? Tenggelam. Ada baru ketika misalkan dia transit 2 jam 3 jam, misalkan dia transit di satu negara itu udah buka puasa. Paham ya? Misalkan gimana? Dia sudah diperbolehkan berbuka karena apa? Sudah tenggelamnya matahari. Bisa paham ya? Paham? Nanti kalau antum bertanya bagaimana itu Ustaz? Kok jamnya berbeda antara satu negara dengan negara yang lain? Nanti kan bukan tidak adil. Allah Maha Adil. Paham ya? Makanya kata para ulama, bagi mereka yang siangnya sangat panjang seperti itu, waktu siangnya sangat panjang lama, kalau mereka tidak mampu, mereka wajib puasa. Wajib berpuasa normal sebagaimana yang lain. Tidak bisa dibilang, oh karena kalian siangnya lebih ini, maka kalian puasanya dibedakan. Tidak. Karena patokan syariat tadi ada, hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Patokan. Terbitnya fajar, kelihatannya fajar sampai tenggelamnya matahari.
Seandainya dia tidak kuat, orang ini pertama kali dia datang ke Rusia, dan ketika itu dia baru pertama kali puasa di Rusia. Dia, kalau orang Rusia udah pasti biasa, normal dengan cuaca seperti itu. Dia nggak mampu, dia boleh berbuka. Paham ya? Dia diperbolehkan apa? Diperbolehkan. Kalau tidak mampu. Tapi hukum asalnya dia harus puasa. Rata-rata ya, kaum muslimin yang di sana ya sehat-sehat saja, mereka berpuasa normal. Bisa berapa di sini? Hah? Yang intinya terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Taib. Al-imsak. Allah alam. Sepakat para ulama, imsak itu, imsak maksudnya menahan diri. Makanya para ulama, mana yang termasuk rukun puasa? Para ulama membahas apa itu rukun dari puasa. Man ya'rif? Arkanus shalah mungkin aktsarukum ta'rifun. Rukun puasa. Arkanus siyam. Ya Allah ya Gaddafi. Ma huwa arkanus siyam? Rukun dari apa? Niat. Taib. Kapan niat puasa Ramadan? Awalan ana as'aluka. Kapan orang menjatuhkan niat puasa? Jumhur ulama mengharuskan menjatuhkan niat pada kapan? Ana syarahta ada fil fasal. Niat sebelum ana tentukan niat apakah dia syarat atau rukun? As-soal ana as'aluka. Kapan seseorang menjatuhkan niat puasa? Dalam mazhab jumhur. Ramadan ya. Malam hari. Taib. Al-lail. Huwa waktu siyam am la? Asyarat huwa dakhil atau kharij ibadah. Hari. Berarti niat termasuk apa? Rukun apa syarat? Al-asal wallah alam. Huwa syarat. Makanya ulama khilaf. Niat ini termasuk syarat apa rukun di dalam. Yang mereka hampir semua sepakat itu adalah imsak, menahan diri. Hampir semua mazhab itu sepakat imsak ini dialah yang menjadikan apa? Bahwasanya termasuk dari rukun puasa karena dia sudah masuk dalam inti dari puasa. Sah? Yang mengatakan bahwasanya niat itu termasuk dari rukun rukun puasa itu diantaranya madhab al-Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullah, madhab Hanafi.
Taib. Pembahasannya panjang ya. Ana kalau terangkan yahtaj ila waqt. Taib. Kita masuk yang sudah disepakati saja. Al-imsak berarti di dalam ta'rif tadi dia termasuk apa? Rukun. Ada mimma hampir seluruh ulama ketika menyebutkan rukun puasa mereka masukkan ini. Madzhab. Taib. Taib. Jatuh. Taib. Sa'adhkur ini. Di antara kitab yang cukup bagus detail membahas pembahasan ini adalah ditulis oleh muridnya Syekh di antara murid terbaik Syekh Utsaimin rahimahullah yaitu Syekh Khalid Al-Musyaiqi yang pernah kita pelajari fikih kontemporernya. Beliau punya kitab bagus sekali namanya Al-Jami' di Ahkamis Siyam. Al-Jami' yang mengumpulkan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang puasa. Nah, taib. Beliau sebutkan di sini. Lahza. Taib. Contoh yang mengatakan bahwasanya puasa itu hanya memiliki satu rukun imsak faqat. Itu mazhab al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan sebagian dari mazhab al-Imam Ahmad. Rukun. Kemudian kalau dalam mazhab Malik sama Hanabilah tadi berapa? Dua, yaitu niat sama al-imsak. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i beliau nambahkan satu. Niat imsak sama as-saim. As-saim. Apa saim? Isim fa'il. Orang yang berpuasa. Mazhab Abu Hanifah fihi aqwa karena memasukkan niat ke dalam pembahasan itu karena niat itu dia keluar jauh dari apa? Diletakkan jauh dari apa? Dari memulainya ibadah. Sedangkan rukun itu dia harus sudah masuk di dalam rangkaian ibadah dan yang betul-betul masuk dari tiga mazhab besar tadi semuanya menyebutkan apa? Al-imsak. Nah, dan Anda udah pernah sebutkan antara rukun dengan syarat. Rukun itu syarat itu dia harus terjaga sampai akhir ibadah, tidak boleh putus. Harus teringat, terjaga sampai akhir ibadah. Contoh wudu. Ketika kita wudu, sucinya itu kan harus terbawa, harus ada pada rakaat pertama, rakaat kedua, ruku, sujud harus harus ada terus suci wudu kita. Kalau misalkan rakaat pertama ada wudu, rakaat kedua batal, ya udah. Enggak sah. Itu syarat. Syarat itu dia harus terjaga dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Tapi kalau rukun, dia selesai dengan selesainya tempat waktu dia dilaksanakan. Contoh rukun. Al-Fatihah di rakaat pertama. Ketika sudah selesai, selesai. Kita enggak perlu harus ingat itu. Paham ya? Ruku di rakaat pertama itu kan rukun. Ya ketika kita sudah selesai melaksanakan itu ya sudah selesai. Tidak perlu kita harus mengingatnya sampai selesai. Paham ya? Nah, makanya ulama, biar antum paham, ulama pun berselisih pendapat tentang apakah niat itu termasuk syarat atau rukun di dalam pembahasan sholat. Paham ya? Itu meluas nanti. Berarti Anda ingin mengatakan apa?
yang disepakati hampir di seluruh 3 mazhab besar menyebutkan al-imsak tadi, menahan diri. Paham? Baik. Menahan diri dari hal yang membatalkan. Niat mayoritas para ulama, niat dari puasa wajib itu harus dijatuhkan di malam hari. Harus malam hari. Barang siapa yang menjatuhkan niat tidak di malam hari, maka tidak sah puasa dia. Cuma perkaranya mudah ya, antum gak usah bingung gimana cara menjatuhkan niat. Antum sekedar mau tidur, tidur cepat nih, biar besok biar bangun sahur, itu sudah niat. Maksudnya tidur cepat biar nanti bisa sahur. Berarti antum sudah memaksudkan ingin puasa. Karena puasa itu al-qasd, ada keinginan. Itu sudah dianggap niat, kata Imam Nawawi rahimahullah. Paham ya? Nah. Bahkan antum ketika bangun sahur itu sudah dianggap niat. Dan sahur, ketika antum bangun sahur itu masih dianggap malam. Jadi jangan khawatir. Paham ya? Ustaz, Anda nggak sadar udah. Yang penting selesai sholat tarawih, capek tidur, udah nggak kepikiran mau. Mudah, perkara ada sahal. Karena niat tidak, kata para ulama. Jangan antum ribut dengan perkara niat. Sudah niat atau orang yang melakukan sesuatu tanpa niat itu bukan laisa akilan. Kulluna uqala. Tidak mungkin ketika kita melaksanakan sesuatu tanpa ada tujuan. Enggak mungkin kita melakukan sesuatu itu tanpa tujuan, tanpa ada keinginan dan tujuan. Paham ya? Nah. Jadi ketika kita bangun sahur, tanpa harus kita lafadzkan, tanpa harus kita duduk tenang, niat. Ya, antum bangun sahur buat apa? Baik, saudara. Nah, itu secara otomatis, secara paham, bisa dipahami? Nah, jadi perkara-perkara mudah sekali dalam pembahasan niat itu adalah perkara yang cukup. Makanya kata para ulama, seandainya orang beramal tanpa niat, itu berarti melakukan sesuatu di luar batas kemampuan manusia. Beban. Karena setiap manusia dia lakukan sesuatu itu pasti ada niatnya. Kecuali orang itu orang tidak berakal. Orang gila, di luar kontrol, di luar akal. Nah. Taib. Kalau ditanya syarat puasa apa, Ustaz? Akan melebar. Ada syaratus sihha, ada syaratul wujub. Akan cukup melebar nanti bagaimana pembahasan orang balik, orang kafir, orang yang pingsan. Misalkan orang balik, lau turid an abahas. Di antara syarat sahnya, syaratul wujub. Ada di antara syarat, kan ada syarat dua. Ada syaratul wujub, ada syaratus sihha. Sudah pasti masuk dalam syaratul wujub itu apa? Lafadznya apa? Mukallaf. Mukallaf, muslim, balik, akil. Lawannya muslim, kafir. Lawannya balik, dunal buluk idan, sobi, mumayyiz. Lawannya dari majnun, lawannya dari akil. Sa'abhas laka. Al-kufar, dengan segala perselisihan para ulama, apakah dia diwajibkan furu'us syariah amla? Paham ya? Baik. Apabila dia masuk Islam, misalkan tiba-tiba dia masuk Islam jam 4:30. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Kaifa siyamuhu? Hal yajib alaihi al-imsak sa'arabi awanis? Karena ketika dia masuk Islam, otomatis semua kewajiban Islam itu melekat kepada dia. Termasuk yang dia hadap pada hari ini adalah puasa. Pertanyaannya, apakah dia wajib menahan diri
dari jam 4:30 sampai nanti jam. Paham? Kasus kedua, as-sabi. Sabi itu kapan dia dikatakan, kapan dia dikatakan balik? Ya ketika ada tanda-tanda balik. Misalkan tanda-tanda balik di antara mazhab mayoritas para ulama adalah masuk 15 tahun. Type. Ada orang lahir jam 3 sore 1400 berapa? Sekarang 1446. 15 tahun yang lalu. (46) kurang 15 berapa? 31. Berarti 1431 yang lalu ada bayi lahir jam 12 siang. Oke? Mungkin kan lalu 12 siang? Mungkin. Jadi dia dewasanya adalah hari ini tanggal 12. Itu ya toh. Baik. Jadi pagi tadi enggak wajib dia. Nyantai-nyantai aja main bola apa. Enggak puasa. Belum 15 tahun. Ya mungkin abla. Mungkin. Jam 12 tak pas dia 15 tahun. Dia langsung buluk. Pertanyaannya, apakah dia wajib menahan dari jam 12 sampai jam 6 sore? Ada bapak? Faham gantum ini? Pembahasan diperselisihkan panjang para ulama. Ada dua kaitan masalah nanti. Dia imsak, yang kedua qadha. Apakah dia wajib imsak? Kemudian apakah ketika dia tidak wajib imsak, apakah dia wajib mengqadha? Ngerti ya? Ini konsekuensi yang akan timbul dari dua permasalahan ini. Ini kegambaran. Kalau nggak kegambar, Anda pindah pembahasan aja. Kok bengong kan orang? Dia kan sebelumnya belum wajib. Dia anak kafir, dia bilang. Anak sobi qablahu mumayyiz. Sedangkan puasa kan itu dari terbenamnya fajar, terbitnya fajar sore sampai tergelam. Sekarang anak jam 12 siang. Ini yang masuk Islam 3 jam lagi. Hal aqdi, apakah anak wajib imsak sampai selesai? Kenapa wajib imsak? Karena inilah yang anak dapat waktu wujubnya. Paham ya? Apakah tidak perlu? Tasawur dapat tentu. Hadil wujuh mutakhayyirah. Baik, nantakil ila. Baik. Lalu tulis anda seabhas tawilan. Syekh bin Bas punya fatwa sendiri. Imam Abu Hanifah Syekhul Islam dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih mazhab Imam Abu Hanifah dalam. Baik.
Dan dalam mazhab jumhur, niat itu harus diletakkan setiap malam. Dan ini untuk pendapat yang cukup hati-hati dalam masalah ini adalah setiap malam kita harus menjatuhkan niat yang berbeda dengan malam sebelumnya. Jadi hari pertama itu niat yang berbeda, hari kedua adalah niat yang berbeda, hari ketiga yang niat yang berbeda. Otomatis adalah setiap hari tersebut kita harus menjatuhkan niatnya di malam-malamnya masing-masing. Kenapa? Karena ada madhab, kalau anda nggak salah madhab Imam Malik rahimahullah, cukup niat tersebut dijatuhkan di awal Ramadan saja, mencukupi sampai 1 bulan. Karena dia satu rangkaian kata mereka. Allah alam. Naam, satu rangkaian bulan Ramadan, tapi hari per hari, item per itemnya itu adalah ibadah mustaqillah. Ngerti? Hari pertama hal fihi alaqah dengan hari kedua. Lau batala yaumul awal hal batala yaumul tsani. Nah, itu. Makanya pendapat jumhur setiap malam harus diletakkan, dijatuhkan apa? Niat yang berbeda setiap malam. Makanya setiap malam ya, insyaallah tadi perkaranya mudah, ketika kita bangun sahur maka kita sudah menjatuhkan niat. Baik. Adapun kalau puasa sunnah maka boleh dijatuhkan walaupun di siang hari. Puasa sunnah maka boleh kita jatuh, tidak harus niatnya dijatuhkan di malam hari. Boleh dijatuhkan di siang hari. Dalil Nabi SAW pernah datang ke istrinya, salah satu istrinya, bahwasanya Rasulullah datang, Rasulullah cari sarapan gitu. Qabla zuhur, al-muhim dia sebelum zuhur. Rasulullah datang, ada makanan enggak? Kalau enggak salah di rumah Aisyah, ini ya, enggak ada makan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, idzan ana shaim. Kalau gitu saya, kalau memang enggak ada makan, enggak masak, enggak ada lauk, enggak ada apa, ya mendingan saya sekalian puasa. Paham ya? Nah, dalil ini dijadikan oleh para ulama bahwasanya Nabi niat puasa sunnah. Puasa sunnah boleh dijatuhkan niatnya di siang hari, tidak harus di malam hari. Paham ya? Karena Nabi mengatakan di waktu siang. Yang penting disyaratkan belum antum melakukan pembatal apapun sebelum antum meniatkan puasa tadi. Jadi sebelumnya belum makan, belum minum. Jadi kalau tadi udah baru habis sarapan apa? Nasi uduk. Kemudian datang ke rumah, mau sarapan lagi, enggak ada. Sekalian puasa. Wah, itu dinamakan nasi uduk antum. Enggak bisa. Rasulullah itu kana ajiban. Rasulullah itu kebiasaan. Hampir setiap hari Rasulullah itu tidak akan keluar dari masjid kecuali setelah matahari cukup meninggi. Hakadha salihun ya. Jadi matahari sudah meninggi, sudah selesai salat duha, baru Nabi keluar itu. Paham ya? Makanya Syekhul Islam, kalau nggak salah disebutkan ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beberapa tempat di Zadul Ma'ad beliau sebutkan itu tentang Syekhul Islam. Syekhul Islam itu seperti itu, dia duduk dari subuh sampai matahari cukup tinggi. Setiap hari, enggak pernah beliau. Sampai dikatakan ya, seperti ini kamu lakukan setiap hari, kata beliau ya. Iya, saya kalau enggak gini malah enggak enak. Hidup saya itu kayak ada yang kurang. Enggak enak badan gitu loh, maksudnya kalau kita bahasa gitu, kayak kurang, enggak enak saya. Entah, duduk. Makanya anak cerita hadis. Siapa? Hadis Juwairiyah. Juwairiyah, wah ya jeli, Rasulullah duduk sampai matahari meninggi, kemudian Rasulullah datang ke Juwairiyah. Juwairiyah lagi duduk di atas sejadah, menghadap kiblat, zikir. Rasulullah enggak enak.
Juwairiyah buat sarapan. Kan boleh aja. Ya enggak? Rasulullah itu ajib, kana ajiban. Makanya Imam Ibnu Hazm mengatakan termasuk mukjizatnya Nabi al-akhlaq. La ahad minna ayu ahad ya yastati an ya'khud mithla akhlaqihi tamam. La. Li'anna al-akhlaq, sebagian ulama menjadikan mukjizan. Makanya la wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim ya. Enggak ada orang normal kayak kita ini bisa. Bukan nabi itu sulit. Rasulullah tidak pernah membilang enggak kalau diminta. Siapa sini? Orang kaya, sekaya apapun pasti ada waktunya dia mengatakan enggak. Rasulullah tidak pernah. Orang minta dia bilang enggak. Dia kasih semua. Apa yang dia punya. Undur as-sahabah radhiyallahu anhum yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa yahtaj jiddan ila hadha syai' lakin yu'ti ila ghairihi wa yahtaj shiddatul haja ila hadhihi idha هذه الأشياء لكن يؤتيها لغيره هذه الصحابة فكيف بالنبي فهمت نعم طيب jadi Juwairiyah Rasulullah balik lagi ngurus urusan negara, urusan kenabian, urusan kerasulan, urusan banyak, sibuk. Makanya kalau ada orang bilang Rasulullah itu nabi, presiden, istri 9, pemegang menteri apa? Menteri keuangan, yang ngurus zakat. Rasulullah yang ngurus, ini kasih zakat, itu kasih zakat, keluarkan ini, keluarkan itu, semua harus nabi yang istrinya 11 lagi. Ya. Lakin huwa yu'allim wa yadrus yata'allam wa yad'u rabbi zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan muttaqal fi kulli yaum. Makanya kalau ada orang nabi bukan, presiden bukan, jomblo, enggak menuntut ilmu, man ansi akhi. Entah. Nabi itulah lihat, sesibuk itu, sibuk, padat. Nabi itu manusia yang paling padat kegiatan. Lakin ma marra yaumun illa ma'ahu ilm. Ma marra yaum illa wa ma'ahu ilmun. Yadrus wa yudarris. Fahimta? Man ghairuhu ya. Baik. Dia pulang mau mendekati zuhur, dia kembali ke Juwairiyah. Juwairiyah masih posisi menghadap kiblat di atas sejadah dengan rutinitas dia sebelumnya. Rasulullah tanya, anti kayak gini dari tadi enggak rubah-rubah? Iya. Kemudian diajarkanlah zikir tadi. Ini menunjukkan inilah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham mana? Taban so'ab ini alaina. Tapi kita bisa niru. Nabi kasih kita jalan tadi biar kita bisa. Cukup, kita tidak perlu duduk di masjid berlama-lama, tapi kita cukup mengatakan alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsy, wa midada kalimati. Salasa marrat, kata Nabi, Juwairiyah, kalau kamu katakan ini 3 kali saja, kamu mendapatkan yang lebih baik dari apa yang kamu lakukan hari ini, atau bahkan minimal sama atau lebih baik. Baik. Kan itu kan termasuk dari zikir pagi petang. Ya enggak? Alhamdulillah subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Baik ada? Zikir pagi petang. Baik. Baik.
إلى ساعة كم؟ انتهى وقت أم لا؟ ها؟ ها؟ انتهى؟ خلاص؟ Tapi, Anda ada apa? Cukup sampai di sini dulu. Nasib. Subhanakallah. Assalamualaikum.